Cinta Julian dan juga Safira nih guys selalu diuji nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Safira itu sangat sedih jika Safira itu kehilangan Julian. Apalagi Julian itu masuk penjara untuk sekian kalinya atas perbuatan yang bukan dilakukan oleh Julian semacam itu. Dan itulah yang membuat Safira itu sangat sedih kalau dia tidak bisa bersatu dengan Julian. Nah, di situ Julian hanya bisa menguatkan Safira agar dia bisa bertahan untuk Julian, karena selama Safira itu percaya dengan Julian, Julian pasti bisa menghadapi masalah ini semua. Nah, ketika berada di kantor polisi nih guys ya, karena memang Julian itu dituduh lagi untuk mencelakakan Mama Lestari. Ya, di situ Rafael lagi dan lagi di situ ya selalu bikin masalah nih guys ya. Di penjara dia selalu bikin masalah, bahkan dia menuduh Julian yang telah mencelakakan mamanya semacam itu. Dan di situ Safira juga sampai digandeng semacam itu ketika Julian lagi berpelukan dengan Safira. Kenapa? Karena Rafael tidak suka melihat kemesraannya Julian bersama dengan Safira. Dan otomatis karena tangannya itu langsung digandeng ataupun diseret semacam itu nih guys ya oleh Rafael, membuat ya Julian tidak suka dengan sikapnya Rafael yang begitu jahat kepada Safira. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Dania yang mulai curiga kepada Yuda bahwa memang Yuda ini menyuruh Rey untuk melakukan tindak kejahatan kepada Mama Lestari semacam itu. Nah, sementara itu juga nih guys ya, karena memang Safira ini selalu membawa buruk ya, membawa malapetaka buat anaknya Julian, sehingga membuat Mama Lestari ini merasa sangat sedih dan dia tidak mau kehilangan Julian untuk sekian kalinya. Maka dari itu nih guys ya, semua barang-barangnya Safira itu mau dibuang ya. Jadi Safira ini diusir nih guys dari rumahnya Mama Gina ya, karena memang Mama Gina sudah tidak mau lagi melihat wajahnya Safira, karena Safira itu membawa malapetaka atau membawa sial buat keluarganya Julian. Oleh karena itulah Mama Gina benar-benar sangat mengusir Safira nih guys ya. Sementara itu nih guys ya, ada Dani yang berusaha untuk mengabarkan kepada adiknya Safira bahwa dia itu mau pergi jauh semacam itu ya guys ya, supaya Dani itu bisa pergi ya bersama dengan Yuda, karena memang identitas Yuda ini benar-benar sangat dirahasiakan sekali dan jangan sampai semua orang tahu bahwa Yuda itu masih hidup. Nah, tiba-tiba nih guys ya, ketika dia memasukkan ya ponselnya ke tasnya, ternyata justru malah jatuh tuh ponselnya tuh guys ya, tanpa disadari oleh Dania. Karena memang dia sebenarnya mau menghubungi adiknya Safira agar Safira tidak khawatir. Nah, Safira ini nih guys ya langsung digandeng ya, dan di situ barang-barangnya langsung dibuang begitu saja nih guys ya oleh Mama Gina. Dan memang di situ selama Safira itu masih dekat dengan Julian, maka Julian itu akan sial dan dia selalu membawa malapetaka buat anaknya. Oleh karena itulah yang menyebabkan Mama Gina ini benar-benar sangat jahat banget mengusir. Dan di situ nih guys ya, Safira benar-benar minta maaf. Dia benar-benar ya bersujud gitu loh. Dan dia benar-benar memohon banget kepada Mama Gina untuk tidak mengusir dia semacam itu. Namun ternyata tekad Mama Gina itu sudah sangat bulat ketika anaknya selalu dalam penderitaan. Masuk penjara lagi, semua itu gara-gara siapa? Yaitu Safira. Dan di situ nih guys ya, Safira tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah mohon kepada Mama Gina, namun ternyata dia tetap diusir. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Rafael bersama dengan Mama Lestari nih guys ya, lagi konsul dengan dokter yang membahas tentang kesehatannya Papa Gunawan. Bagaimana dengan kesehatannya Papa Gunawan itu, dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga agar bisa membuat papanya itu segera sembuh. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan semacam itu? Dokter hanya bisa ya menyarankan yang terbaik dan melakukan yang terbaik agar bisa membuat Papa Gunawan itu sehat kembali. Nah, salah satu ya peran dari keluarganya itu sendiri adalah menguatkan dengan kata-kata yang positif. Maka di situ ya Papa Gunawan yang masih belum sadarkan diri itu kan bisa mendengar melalui alam bawah sadar dia. Maka dari itu berusahalah mereka selaku anak dan juga istrinya memancing Papa Gunawan untuk membuat Papa Gunawan itu bisa sadarkan diri. Dan itulah yang bisa disarankan dokter, karena memang ketika berada di alam sadar, Papa Gunawan itu bisa mendengar apa yang diucapkan. Jadi harus memberikan kata-kata yang positif supaya Papa Gunawan itu bisa kembali sehat dan memang sadarkan diri. Nah, di situ memang tentu saja Rafael akan melakukan berbagai cara apapun yang akan membuat mama papanya itu kembali utuh lagi. Apalagi papanya yang tidak sadarkan diri, tentu saja semuanya sangat sedih. Apalagi Mama Lestari itu sedih gitu loh, jika papanya atau istri suaminya itu ya, Papa Gunawan itu belum sadarkan diri semacam itu loh guys. Dan memang di situ yang membuat Mama Lestari ini sangat sedih ya, dengan kondisi suaminya yang masih belum sadarkan diri hingga nggak tahu kapan gitu loh. Tapi memang dari pihak keluarga harus melakukan yang terbaik ya, harus selalu memotivasi, harus memberikan
yang terbaik buat Papa Gunawan semacam itu, karena walau bagaimanapun Papa Gunawan itu bisa mendengar dari alam bawah sadarnya semacam itu supaya memang keadaan Papa Gunawan itu membaik. Nah, sementara Safira itu berusaha untuk menjenguk Papa Gunawan supaya tahu ya bagaimana keadaan Papa Gunawan itu memang sudah sehat atau masih memang dia itu masih koma semacam itu. Nah, di situ dilihat-lihat di rumah sakit ternyata memang sepi kok. Nah, ini kesempatan karena tidak ada Mama Lestari, ini bisa nih Safira untuk menemui suster dan minta izin bahwa dia mau ya menemui Papa Gunawan semacam itu, dan kemudian dia bilang kepada suster bahwa dia itu anaknya semacam itu. Dan kemudian nih guys ya, suster mengizinkan Safira untuk masuk dengan catatan Safira memakai baju steril semacam itu agar dia bisa mengunjungi Papa Gunawan, namun hanya boleh satu orang, dan di situ Safira lah yang diizinkan suaminya Julian, sementara Julian itu nunggu di luar, Safira yang menemui Papa Gunawan. Nah, disitulah ya, ketika nggak ada Mama Lestari, ada Safira yang berusaha untuk menemui Papa Gunawan. Nah, di situ Safira bilang bahwasanya walau bagaimanapun dia sedih mengenai yang menimpa kejadian kepada Papa Gunawan. Kenapa Papa Gunawan itu masih belum sadarkan diri dan apa yang terjadi dengan Papa Gunawan sangat sedih. Namun terakhir kali Papa Gunawan itu nih guys ya, sebelum anfal, ya sebelum koma, Papa Gunawan sempat bilang bahwa dia bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuanya Safira. Nah, itulah yang dipertanyakan Safira. Maksud dari omongannya Papa Gunawan itu apa semacam itu loh. Dan memang Papa Gunawan harus sembuh supaya Papa Gunawan itu bisa menceritakan kepada Safira, supaya Safira tahu kebenaran apa yang terjadi. Jadi Safira mengharapkan bahwa Papa Gunawan itu segera lekas sembuh ya, supaya sehat kembali, dan di situ berharap bahwa kondisinya semakin baik. Ketika Safira itu datang dan menanyakan hal itu, ternyata justru malah menjadi masalah. Tiba-tiba dia itu malah justru membuat semakin drop nih guys ya, tekanan darahnya semakin drop. Nah, itu otomatis membuat Safira harus memanggil suster ya. Dan ketika itu suster itu datang nih guys ya, berusaha untuk mengecek, dan ternyata tekanan darahnya itu rendah. Dan di situ Safira disuruh untuk pergi. Nah, sementara itu suster berusaha untuk melihat kondisinya lebih lanjut dan segera menemui dokter. Nah, sementara dokter itu lagi ngobrol nih guys ya dengan orang tua atau keluarganya pasien, di mana Papa Gunawan itu memang keadaan saat ini masih stabil, namun dengan catatan belum sadarkan diri semacam itu. Otomatis Rafael, Mama Lestari itu pasti sangat sedih. Tiba-tiba ada suster yang mengatakan kepada keluarganya bahwasanya memang Papa Gunawan itu lagi dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, lagi anfal semacam itu. Nah, makanya ada dokter di situ, butuh bantuan dokter untuk bisa menyelamatkan keadaannya Papa Gunawan agar sehat kembali semacam itu. Nah, sementara itu Safira Nikas yang keluar dari ruang ICU, yang ternyata dia itu sedih juga melihat Papa Gunawan yang ternyata tiba-tiba itu kok malah kondisinya jadi drop, padahal dia cuma mempertanyakan dan bilang kepada Papa Gunawan bahwasanya dia itu bertanya apa yang dimaksud dengan Papa Gunawan bahwasanya dia bertanggung jawab gitu loh, apa maksudnya itu. Dan tiba-tiba Papa Gunawan itu langsung anfal semacam itu. Nah, kemudian di situ ada suaminya Julian yang berusaha untuk menenangkan Safira bahwa Safira tidak bersalah. Safira itu memang hanya ia mengatakan seperti itu, namun tidak ada maksud tujuan apapun. Dan kemudian dokter dan suster itu langsung datang untuk mengecek sendiri bagaimana kondisi Papa Gunawan. Nah, sementara itu nih guys ya, datanglah tuh Mama Lestari dan juga anaknya Rafael. Mama Lestari itu tidak suka. Ternyata di situ ada Rafael dan di situ ada Safira dan juga Julian. Ngapain Safira dan Julian itu ada di sini? Pasti ini semua adalah ulahnya Safira yang membuat Papa Gunawan itu anfal. Ngapain juga ada di situ? Kemudian Mama Lestari berusaha untuk menampar Safira. Dan ketika dia berusaha untuk menampar Safira, otomatis membuat suaminya ini berusaha untuk melindungi Safira karena Safira tidak bersalah. Dan otomatis di situ jadi perkelahian antara Julian bersama dengan Rafael. Rafael tidak mau mamanya itu diganggu, sementara Safira itu jangan diganggu. Nah, oleh karena itu juga membuat Rafael dan juga membuat suaminya membuat Julian dan juga Rafael itu bertengkar nih guys satu sama lain. Nah, di situ semakin bikin keributan tuh. Nah, memang di situ Julian tidak mau jika istrinya itu disakiti oleh siapapun ya, dan dia tidak mau melihat itu semua. Nah, di situ nih guys ya, Mama Lestari ini juga bingung apa yang harus dia lakukan karena memang kondisinya bahwa di sini lagi Papa Gunawan itu lagi sekarat. Kenapa di sini malah jadi perkelahian semacam itu? Di situ Julian mengatakan kepada Mama Lestari bahwa apapun yang dituduhkan Mama Lestari itu tidaklah benar, bahwa ya seperti pada waktu itu bahwa dia yang telah mencelakakan Papa Gunawan atau menusuk itu tidak benar, karena bukti video menyatakan bahwa Safira tidak pernah melakukan tindak kejahatan kepada Safira. Semua yang dituduhkan itu tidaklah benar.
Nah, sementara dokter dan suster berusaha untuk menangani, ya berusaha untuk memberikan tekanan ya agar memang di situ nih guys ya kondisinya Papa Gunawan sehat kembali. Nah, sementara itu nih guys ya Julian berusaha untuk menguatkan hati suami istrinya Safira, berusaha untuk menenangkan suaminya istrinya Safira, berusaha untuk ya selalu bisa melindungi Safira kapanpun dimanapun dia berada. Nah, di situ ternyata guys ya, ketika ya Julian itu berusaha untuk melindungi istrinya, ternyata direkam oleh Rafael. Rafael itu pengen menjadikan itu sebagai barang bukti agar dia bisa memenjarakan Julian. Karena ketika dia memarahi mamanya, ini bisa jadi barang bukti kalau misalkan Julian itu melakukan tindak kejahatan kepada mamanya. Padahal mamanya sendiri itulah yang selalu bikin masalah gitu loh. Karena memang Julian tidak akan pernah segan-segan atau tinggal diam terhadap perlakuan mama ya Lestari yang jahat kepada Safira. Nah, ternyata itu malah diperdebatkan ya. Dan di situ memang justru malah divideokan, kasihan Julian nih guys ya, dia harus berada dalam masalah yang sangat besar lagi. Nah, sementara itu nih guys ya, dokter berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dokter berusaha untuk membuat keadaannya semakin baik lagi. Dan di situ kondisinya berusaha diberikan tekanan agar memang kondisinya stabil lagi. Ya, dan di situ nih guys ya keluarganya otomatis sangat sedih sekali. Ya, pastinya di situ Mama Lestari tidak mau melihat ya suaminya Papa Gunawan itu sengsara atau memang koma. Pengen Papa Gunawan itu cepat sehat gitu loh. Dan Papa Gunawan ini memang harus tetap hidup. Walau bagaimanapun dia harus mengungkapkan kebenaran. Dan di situ memang ya untung saja nih guys ya, dokter berusaha melakukan yang terbaik walaupun kondisinya semakin drop, tekanan darahnya semakin turun. Dan disitulah yang membuat suster dan dokter bingung apa yang harus dilakukan. Dengan cara yang terbaik nih guys, memberikan ya tekanan-tekanan di situ supaya kondisinya semakin baik, supaya pasien juga sehat kembali. Jadi berusahalah tuh ya dibuat Papa Gunawan ini sehat kembali. Nah, sementara Rafael ini nih guys ya selalu dia tuh menyalahkan keadaan ini semua gara-gara Safira dan juga ya Julian. Jika terjadi sesuatu dengan papanya, otomatis di situ Rafael tidak akan pernah tinggal diam. Rafael tidak akan pernah tinggal diam. Nah, Papa Gunawan itu nih guys ya diberikan ya terbaik pengobatan ya oleh dokter semacam itu. Nah, di situ ya memang kasihan banget kondisinya Papa Gunawan guys. Dan Mama Lestari hanya bisa menangis ini semua dan menyalahkan kejadian ini itu gara-gara Safira. Karena memang semua yang dilakukan ya Papa Gunawan itu hanya untuk Safira. Sehingga Papa Gunawan itu keadaannya seperti ini. Dan ternyata di situ nih guys ya, Rafael semakin dendam kepada Safira. Karena dia tidak mau kehilangan papanya. Jika sampai papanya itu meninggal, otomatis dia akan balas dendam kepada Safira, balas dendam kepada Julian sekalian juga yang telah menghancurkan keluarganya, dan tidak akan pernah Julian dan Safira itu hidup tenang. Ya, sementara papanya itu dengan kondisi anfal atau menyedihkan, ya berada di ruang ICU ya, semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, memang Mama Lestari dan Rafael selalu menyalahkan keadaan ini semua gara-gara Safira. Dan di situ nih guys ya, mereka berdua selalu berharap bahwa keadaan papanya itu baik-baik saja. Nah, setelah dokter itu melakukan penanganan yang cukup baik, di situ kondisi papanya mulai stabil lagi. Dan di situ membuat Rafael agak tenang. Mama Lestari itu juga agak tenang ya guys ya. Nah, sementara Julian itu berusaha untuk mengingatkan kepada istrinya bahwa apapun yang dia lakukan ya, menemui Papa Gunawan itu bukan solusinya. Malah ini jadi masalah yang sangat besar. Malahan di situ disalah-salahkan terus oleh Mama Lestari ketika dia menemui Papa Gunawan, ya kan? Nah, kemudian di situ Safira baru sadar apa yang dia lakukan menemui Papa Gunawan. Walaupun memang sudah diingatkan oleh Julian untuk tidak ke sana menemui Papa Gunawan, ini akan jadi masalah yang sangat besar. Nah, ternyata benar ya, ternyata dia malah mau ditampar oleh Mama Lestari. Safira menyadari itu semua. Nah, kemudian di sementara itu nih guys ya, Julian berusaha untuk mengajak Safira untuk menenangkan dia, mengajak dia ke restoran atau kafe untuk makan. Walaupun sebenarnya dia tidak selera ya Safira, namun kasihan sangat gitu loh. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada dokter yang berusaha untuk mengingatkan ya, memberikan ya informasi mengenai Papa Gunawan. Kondisinya Papa Gunawan sudah mulai stabil lagi semacam itu. Ya, makanya dokter bilang bahwa yang bisa dilakukan oleh keluarga pasien yaitu nanti adalah datang memberikan asumsi-asumsi atau kata-kata yang positif supaya alam sadarnya Papa Gunawan itu bisa membantu Papa Gunawan itu kembali lagi. Ya, kembali lagi kembali lagi dengan keadaan yang sehat. Dan itulah yang bisa dilakukan oleh keluarga. Namun sayangnya untuk hari ini ya, memang Papa Gunawan harus ya
tidak bisa dijenguk. Baru nanti sore setelah keadaannya mulai membaik semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, dokter hanya bisa menyarankan keluarga untuk nanti saja untuk menjenguk ya. Di situ ya Rafael dan Mama Lestari bisa menjenguk gantian, namun syaratnya nanti ya sore saja semacam itu. Untuk siang biarkan Bapak Gunawan itu tenang. Nah, sementara itu Mama Lestari hanya bisa terdiam karena memang kondisi suaminya masih belum sadarkan diri. Ya memang terselamatkan gitu loh, namun sayangnya belum sadarkan diri. Makanya di situ nih guys ya, Pak Mama Lestari itu sangat sedih. Rafael hanya bisa meyakinkan mamanya bahwa kondisi papa akan baik-baik saja. Nah, di situ memang juga Rafael semakin punya dendam kepada Safira dan juga Julian. Ya, mengingat kondisinya papanya semakin buruk ini semua gara-gara Safira. Nah, kemudian di situ ya Rafael hanya bisa berharap bahwa Papa Gunawan itu kondisinya baik-baik saja. Karena walau bagaimanapun dia masih butuh bantuan dari Papa Gunawan dan masih membutuhkan Papa Gunawan sebagai sosok ayahnya Rafael. Karena walau bagaimanapun dia tidak mau kehilangan Rafael. Rafael tidak mau kehilangan Papa Gunawan. Kenapa? Karena Mama Lestari itu sangat sedih jika Papa Gunawan kondisinya dalam drop, belum sadarkan diri, semacam itu. Karena walau bagaimanapun itu bikin sedih. Ya bikin sedih Rafael, bikin sedih Mama Lestari. Nah, tiba-tiba ketika Mama Lestari ini mau ganti baju nih guys ya di kamar mandi, ternyata ada sosok laki-laki yang mengikuti di situ nih guys ya. Dan di situ ya Mama Lestari sambil nangis-nangis ya masuk ke dalam kamar mandi, toilet di situ sambil nangis-nangis di situ nih guys ya, karena sedih mikirin Papa Gunawan. Jadinya dia hanya bisa sedih meratapi nasib suami yang belum sadarkan diri dari koma semacam itu. Dan disinilah kesempatan bagi ya anak buahnya Yuda untuk memberikan pelajaran kepada Mama Lestari. Nah, sementara itu nih guys ya, dengan melakukan ya tindakan seperti mendorong Mama Lestari. Nah, di situ Mama Lestari langsung pingsan, langsung jatuh, semacam itu nih guys, dan langsung ditinggalkan. Di situ ada orang-orang yang meneriakkan bahwa Mama Lestari itu jatuh. Ya, tiba-tiba datanglah tuh ya kan satpam yang berusaha untuk membangunkan. Ternyata memang kondisinya Mama Lestari tidak sadarkan diri. Dan di situ ada Rafael yang bingung, ternyata kok tiba-tiba mamanya itu pingsan. Kira-kira siapa yang telah melakukan perbuatan ini? Dan otomatis langsunglah yaitu dia berusaha untuk membawa mamanya itu ke ruang ya, untuk ruang kesehatan juga untuk bisa dirawat. Nah, sementara itu Dania nih guys ya bersama dengan Yuda lagi makan. Di situ Yuda berusaha untuk melihat ketika Dania lagi makan steak, ternyata makannya kok pakai garpu semacam itu. Kok ribet banget ya ketika wanita itu makan, kenapa harus pakai garpu semacam itu. Nah, di situ ya Dania hanya bisa mengatakan dia makan pakai garpu ya memang karena memang dia pakai lipstick semacam itu. Kenapa sih kok ribet banget semacam itu buat Yuda? Sekali-kali makanya tuh tinggal dilahap semacam itu, jadi nggak usah ribet semacam itu. Kenapa harus pakai garpu? Kenapa pisau? Ribet banget, langsung aja diambil pakai tangan, dimasukkan mulut, sudah selesai. Di situ menurut ya Yuda sesimpel itu. Kenapa harus perempuan itu seribet itu gitu loh ya. Memang menurut Dania bahwa dia itu harus serapi itu, makan biasanya pakai garpu dan juga memang pakai pisau supaya memang bersih karena kan ada lipstiknya, dan itu mudah buat Dania melakukan itu semua. Dania dan Yuda saling nih guys ya bercandaan satu sama lain nih guys ya. Memang di situ nih guys ya mereka berdua yang saling mencintai ya. Di situ nih guys ya saling memandangi satu sama lain. Yuda memandangi Dania, Dania juga memandangi Yuda nih guys ya. Walaupun sebenarnya di situ nih guys ya, Dania ini juga merasa ada yang aneh semacam itu ketika dia makan langsung makan saja. Walaupun sebenarnya dia itu suka makan dengan menggunakan garpu, pisau semacam itu karena itu terasa jauh lebih baik semacam itu. Ya memang menurut Yuda itu sangat ribet banget gitu loh. Harusnya bisa semudah itu tinggal dimakan lahap. Nah, sementara itu nih guys ya, Safira itu berada di kafe yang sama juga tanpa Safira itu sadari sebenarnya ada Dania dan juga Yuda yang lagi bersama-samaan di kafe. Nah, disitulah yang membuat Safira itu tanpa disadari juga nih guys ya. Dan ketika itu Safira dan juga suaminya nih guys ya di kafe berusaha untuk pesan makanan semacam itu dan juga melupakan masalahnya ya di situ sejenak nih guys semacam itu. Dan kemudian di situ ada Dania bersama dengan Yuda membuat Safira itu melihat ternyata benar itu ada Safira, itu ada Dania. Nah, kira-kira Dania itu lagi meeting dengan siapa? Menurut suaminya Julian bahwa Dania saat ini sedang meeting.
Nah, di situ ya, Safira memberikan pesan bahwa dia ada di kafe yang sama juga dengan Dania, langsung melambaikan tangan tuh ya. Nah, ketika Safira itu berada di kafe yang sama, membuat Dania ini merasa bingung. Dia bilang kepada Yuda untuk tidak menoleh, ya, menoleh ke belakang karena Safira dan Julian itu ada di sana. Dan ini sangat membahayakan sekali buat Dania dan juga Yuda. Jika mereka semua tahu bahwa Yuda masih hidup, maka mereka semua nggak akan percaya lagi dengan Dania bahwa Dania selama ini bohong kepada Safira Yuda bahwa mereka semua menyembunyikan ya identitas Yuda yang sebenarnya semacam itu. Maka dari itu nih guys ya, Dania mulai shock semacam itu. Ya, dan dia berusaha untuk bilang kepada Yuda kira-kira harus ngapain. Nah, di situ ya, Dania berusaha untuk ngomong bahasa Inggris dan dia berpura-pura kepada Yuda juga di hadapan semua orang bahwa dia itu sedang ngobrol bahasa Inggris bersama dengan bersama dengan orang klien dia semacam itu nih guys ya, membahas masalah yang sangat penting sekali semacam itu. Nah, dan di situ Safira juga berpikir bahwa memang kayaknya Dania itu sedang bersama dengan ya mungkin ke kliennya semacam itu ya, tiba-tiba datanglah tuh ya kan Dania yang menuju ke tempatnya Safira semacam itu. Dan Dania itu seneng Safira sudah keluar dari penjara. Namun sayangnya kenapa Safira itu tidak ngabarin. Kenapa? Karena Safira itu lagi repot. Jadi dia nggak bisa ngabarin secepat itu kepada Dania. Karena dia lupa. Nah, semacam itulah. Nah, di situ nih guys ya. Dania tuh ditanya oleh Safira. Nah, dia itu siapa? Kemudian di situ ada Dani yang berusaha untuk menjelaskan bahwa itu kliennya walaupun sebenarnya itu adalah Yuda. Dan di situ nih guys ya, ada Dania yang berusaha untuk menjelaskan bahwa sekarang dia itu sudah menggantikan perannya Yuda. Semenjak Yuda itu meninggal, perusahaannya itu diwariskan kepada Dania. Jadi dia yang mengelola perusahaannya ya, perusahaannya Yuda, sehingga dia harus meeting dengan kliennya semacam itu. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, Dania juga harus cepat-cepat bergegas untuk pergi. Nah, sementara Safira itu masih stay di cafe di situ bersama dengan Julian. Walaupun sebenarnya di situ nih guys ya, mereka juga membahas tentang perusahaan Darisa Mandiri. Mengenai perusahaan Darisa Mandiri itu sendiri memang sudah tidak bisa diharapkan, apalagi dengan kondisi Papa Gunawan yang masih belum sadarkan diri, otomatis membuat Safira